semua, bersama saya Kevin Judo dari PT Paramita Sekuritas memberikan informasi tentang perdagangan ISG kemarin maupun prediksi hari ini. Semoga ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk Bapak Ibu. Sebelum lanjut, maksud saya adalah untuk lanjut kita akan bahas pertama adalah market review. Bapak Ibu, kemarin ISG ditutup. Kemarin ISG ditutup terjun 44 poin atau 0,7% di level 5.865. Pelemahan ini juga dikarenakan saya melihat ada investor asing yang mencetakkan net sell yang cukup besar dengan 1,15 triliun, dan saya perhatikan 8 dari 10 sektoral melemah juga nih. Yang pertama adalah infrastruktur minus 2% di level 1.193. Lalu yang kedua consumer minus 1,25% di level 2.545. Namun ada hanya 2 sektoral yang menguat. Yang pertama yaitu properti 0,73% di level 501 dan juga aneka industri di 0,03% di level 1.479. Untuk prediksi hari ini saya melihat ISG akan mix cenderung menguat ya, dengan bergerak di kisaran 5.842 dan 5.883. Namun untuk perdagangan hari ini juga ada sentimen dari luar, khususnya kecemasan geopolitik yang ada di Korea Utara. Ini juga akan memberikan potensi perdagangan hari ini ISG bisa rentan melemah juga, karena memang sentimen ini sangat lumayan juga berdampak di Asia. Lalu yang kedua juga saya melihat juga sentimen dari luar juga, khususnya Amerika Serikat ya, yaitu adalah pemaksulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dikarenakan memang kebijakan-kebijakan yang diskriminatif ini juga memberikan sentimen juga buat perdagangan hari ini untuk ISG. Namun secara fundamental Indonesia masih cukup baik, dilihat dari kemarin perdagangan ekspor impornya dan balance of trade-nya juga baik di bulan Mei. Jadi saya masih memperkirakan ini bergerak menguat hari ini, namun yang harus diperhatikan bila ada kecemasan geopolitik ini yang memberikan sentimen buruk buat perdagangan hari ini, sehingga bisa juga rentan melemah. Dan saya perhatikan juga ada beberapa saham yang hari ini untuk diperhatikan untuk Bapak Ibu. Yang pertama ADI, DOID, KRAS, LSIP, dan SOCI untuk Bapak Ibu perhatikan juga. Namun sebelum sampai segitu kita akan bahas secara nanti teknikalnya. Namun untuk saat ini saya juga memberikan informasi untuk global highlights. Yang pertama Hang Seng ini kemarin melemah ya, maksud saya. Sebentar. Ya. Oke, sebelum lanjut, untuk Nikkei sama S100 Bapak Ibu kemarin melemah, dan Dow Jones ini menguat Bapak Ibu 0,61% di level 21.000. Edo juga menguat 0,70% di level 27,40. Lalu untuk selanjutnya gold, oil, coal, dan CPO, ini 4 komoditas ini menguat ya. Yang paling tinggi adalah oil 2% dan memang di kisaran 46 per barel. Lalu juga gold juga menguat, coal juga menguat, dan CPO kembali menguat. Sedangkan untuk USD terhadap rupiah, dolar kemarin melemah 0,02% di level 13.364. Dan memang kalau saya perhatikan juga saya melihat komoditas yaitu gold dan juga oil, coal, dan juga CPO ini memberikan potensi untuk saham-saham energi untuk perdagangan hari ini. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa perhatikan yang bergerak di saham mining maupun crude petroleum oil
dan juga agriculture ya untuk perdagangan hari ini, karena kan memang ini mempunyai sentimen bagus sih empat komoditas ini karena pada perdagangan kemarin menguat. Oke, terus saya ada data. Oke, untuk Hang Seng sendiri ini kemarin melemah ya Bapak Ibu ya, di minus 1,53% di level 25.389. Jadi Nikkei dan Hang Seng dan Nexus 100 kemarin melemah. Oke, kita lanjut. Oke, untuk news hari ini, PPRO. Oke, untuk PPRO hari ini ada berita anak usaha PT yaitu PPRO tengah mempersiapkan diri menghadapi semester kedua yang akan datang. Hingga di semester pertama ini PPRO ini sangat baik ya, dia mencetakkan marketing sales-nya yang bagus, dan hingga pertengahan tahun ini PPRO mampu meraih pendapatan pra penjualan 1,4 triliun. Dengan pendapatan pra penjualan ini, maka PPRO telah mengantungi 45% dari target yang dibidik tahun ini, yaitu sebesar 3,1 triliun. Ini udah setengah jalannya ya. Jadi saya pikir kalau misalnya PPRO punya target 3,1 triliun dan di semester kedua, yaitu Juli sampai Desember, mereka bisa mengambil kurang 1,6 triliun lagi, ini maksud saya 1,7 triliun ini, 1,7 triliun ini juga memberikan potensi harga saham PPRO juga untuk kita medium term sampai long term ini masih bisa kita keep ya untuk PPRO. Saya perhatikan karena juga untuk saat ini memang properti sektoral memang lagi turun, namun ada beberapa perusahaan yang memang harus diperhatikan untuk Bapak Ibu bisa masuk, yaitu salah satu PPRO. Yang kedua, Bali, perusahaan menara telekomunikasi yaitu Bali menjaminkan aset anak perusahaan yaitu PT Paramitra Intermega. Oke, untuk PT Paramitra Intermega itu total aset yang dijaminkan sebesar 53,25 miliar. Hal tersebut tertuang dalam penandatanganan perjanjian penerbitan MTN Bali Towerindo Sentosa tahun 2017. Untuk penjaminan ini dikarenakan memang Bali ingin digunakan untuk belanja modal dan juga modal kerja dan juga untuk mempercepat pelunasan utang bank. Jadi memang penjaminan ini mempunyai anak perusahaan ini untuk dia melakukan belanja modal atau capex dan juga beberapa utang yang akan dilunasi untuk Bali. Lalu yang kedua ini UNTR. UNTR kemarin juga cukup tinggi nih Bapak Ibu, kita perhatikan juga untuk UNTR. Dua anak perusahaan UNTR yaitu Unitra Persada Energi atau UP dan Bumi Jati Power BJP telah mendatangani dokumen pengambilan saham. Nah, untuk nilainya ini bersekitar 210 juta US dollar. Hal ini untuk membantu pendanaan bagi pengembangan dan pengoperasian atas 2 kali 1000 MW ultra supercritical organometrical units dengan skema bullet operation BOT untuk proyek di area Tanjung Jati B dan juga pembangkit listrik batubara unit 5 dan 6 di Provinsi Jawa Tengah. Ini memang kalau saya perhatikan UNTR sembari dia juga penjualan berat, memang mereka fokus juga kepada salah satunya itu program pemerintah itu 35.000 MW, dan itu juga memberikan sentimen positif buat anak perusahaan UNTR, salah satunya UP dan juga BJP. Dan memang kita perhatikan juga dengan adanya potensi pendapatan yang karena kontrak dan pengembangan proyek tersebut, sehingga pendapatan UNTR kemungkinan potensi masih tinggi ya di tahun ini, karena memang pemerintah secara kebijakan fokus kepada infrastruktur. Lalu yang terakhir MYOH. Nah, untuk MYOH ini adalah PT Samindo Resources. Ini di bidang tambang, bersiap mencari tambang batu bara untuk diakuisisi pada semester 2 mendatang. Ahmad Zakir Natsir yaitu investor relationship
mengatakan bahwa ada 3 tambang yang tengah dijajaki perusahaan dan Mayo menyiapkan pendanaan sebesar 100 juta US dollar untuk rencana akuisisi tersebut, dan pendanaan ini diperoleh dari kas internal dan pinjaman eksternal. Mayo memprioritaskan tambang batu bara berkalori medium di Kalimantan Timur. Ini news untuk hari ini Bapak Ibu untuk MYOH atau Mayo, UNTR, Bali, dan PPRO. Lalu kita fokus ke analisa teknikal. Oke, kita akan bahas pertama itu dari ya, kemarin Sochi ya. Ini Sochi juga lumayan. Oke, untuk Sochi kita perhatikan. Oke, Sochi sendiri memang adalah saham yang bergerak di khususnya di kapal ya, perdagangannya, dan memang secara fundamental Sochi terbilang baik dibandingkan beberapa perusahaan. Perusahaan ini memang Sochi kalau saya perhatikan ini sudah dalam keadaan downtrend. Ini dilihat dari bulan April 2017 sampai dengan sekarang ini masih dalam keadaan downtrend. Perusahaan ini memang kita perhatikan area supportnya itu berada di area 200. Area support itu berada di area 290 sampai dengan 297 atau 300 ya. Nah, untuk saat ini kalau Bapak Ibu saya memberikan rekomendasi untuk saham Sochi, kita bisa juga untuk masuk ke dalam portofolio kita dikarenakan juga harga minyak juga merangkak naik, dan memang biasanya perkapalan ini berkorelasi sama minyak gitu. Jadi kalau dia lagi turun, mereka juga turun nih biasanya seperti itu. Namun kalau saya perhatikan untuk masih ada pergerakan minyak untuk mencapai level 50. Namun kalau diperhatikan dengan harga di Sochi ini, saya menyarankan untuk buy on weakness dulu Bapak Ibu untuk Sochi, dan ini kita perhatikan target resisten kuatnya itu di level 324. Jadi untuk saat ini kita bisa buy on weakness di area 295 sampai dengan 300 untuk masuk pelan-pelan, dan kita mempunyai target nanti untuk lepas di area 324. Ini untuk saham-saham Sochi, karena saya perhatikan juga pergerakannya masih tetap di bawah nih. Ini belum ada sentimen kecuali nanti laporan keuangan kuartal 2 ya, ini menjadikan sentimen beberapa perusahaan yang bisa menjadikan portofolio buat kita. Namun untuk saat ini saya perhatikan Sochi masih ada potensi fundamental baik ya, dan ini juga dilihat dari indikator stokastik yang masih di bawah, dan juga Bollinger Bands yang masih di lower points. Untuk ada indikasi kita masih buy on weakness untuk target di 324. Itu yang Sochi. Lalu yang kedua keras. Ini ada beberapa pertanyaan dari SMS nih Bapak Ibu. Untuk keras bagaimana Pak Kevin? Untuk keras sendiri ini sudah dalam keadaan menurun ya. Ini kekuatan bullish sudah mulai, maksudnya kekuatan bearish sudah mulai mereda dibandingkan pada tanggal 2 Juni ya. Memang kalau saya perhatikan keras juga sangat baik ya, dikarenakan memang penjualan baja secara ekspor impor juga meningkat nih bulan Mei kemarin. Untuk saat ini saya sarankan untuk Bapak Ibu untuk hold saja dulu untuk keras, dikarenakan memang masih ada peningkatan untuk kenaikan. Ini saya gambarin dulu. Dan memang dari 19 Juni sampai dengan 4 Juli memang area supportnya itu kuat di 612 ya, area supportnya, dan memang ada potensi untuk ada penurunan ya masih, dan saya pikirkan masih area 598 sampai 612 bisa juga kita berani juga nih untuk target di kedepannya itu di 676. Jadi untuk saran saya untuk keras sendiri, kalau Bapak Ibu punya barangnya, saya sarankan untuk bila mana belinya di harga
512 dan juga 514, saya sarankan untuk taking profit dulu. Dan juga nanti kita bisa beli di area support bawahnya tuh di 597 sampai dengan 612. Ini juga mempunyai indikasi bahwa keras juga sangat cukup baik ya, dikarenakan juga baja dan penjual ekspor kemarin penjualan baja di ekspor ini juga meningkat nih. Jadi saya pikir bahwa keras masih bisa saham ini masih bisa untuk kita berangkat dulu untuk saat ini. Namun kalau misalnya Bapak Ibu sudah beli di harga paling bawah di 500-an, saya kira di taking profit saja dulu. Namun kalau misalnya belum ada barangnya, ini punya potensi baik karena mempunyai area support kuat di area 597 sampai dengan 612 untuk kita buy on itu untuk keras. Lalu yang terakhir ada pertanyaan nih kayaknya. Bentar ya. Oke, bagaimana Pak kalau pegas? Ya, saya punya barang, namun taking profitnya di mana? Pegas ya. Oh. Oke, untuk pegas ini biasanya saya perhatikan ini berkolerasi positif terhadap harga minyak ya. Kalau saya perhatikan, jadi terkadang minyak juga mempunyai sentimen itu terhadap OPEC, non OPEC dan juga shale oil gas di Amerika. Untuk saat ini saya perhatikan memang oil sendiri ini dalam keadaan uptrend ya. Dari kemarin itu sempat di bulan Juni menyentuh harga paling rendahnya 42 dan sekarang berada di harga 46 dan juga mencapai 47. Ini memang masih ada potensi positif buat oil dan ini mempengaruhi juga untuk gas. Apalagi saya perhatikan gas masih bisa kita kita masuk ke dalam portofolio, namun hanya sebatas short term dan medium term. Untuk saat ini saya sarankan untuk Bapak di pegas itu kalau Bapak belum punya barang ini saya sarankan untuk bisa juga kita spekulasi buy dikarenakan memang indikator stok asik sudah menyampai atas nih. Namun saya perhatikan bila mana hari ini dalam penurunan saya sarankan hold dulu karena memang ada indikasi bahwa ini terlihat adanya hammer. Hammer ini adalah biasanya adanya bullish reversal dulu. Jadi saya sarankan untuk short term ini tahan aja dulu. Namun bila mana untuk medium term ini juga bisa untuk spekulasi buy. Namun untuk short term saya sarankan tahan aja dulu karena ada indikasi ini masih ada penurunan di 2300 di 2000 area rendahnya itu 2292 dan juga area 2280 untuk kita buy on weakness daerah situ. Namun itu kalau short term. Namun kalau Bapak termasuk orang yang medium term, saya pikir ini masih bisa kita beli ya dalam arti spekulasi buy karena kan indikator stokastik sudah keluar dari zona oversold dan ini sudah ada golden cross dan kalau kita medium term ya, ini saya punya target medium term kita bisa lepas di 2500 sorry 2520 kita bisa lepas. Jadi saya sarankan untuk short term ini hold dulu dikarenakan memang ada indikasi candle turun, namun untuk jangka medium term saya pikir ini masih bisa untuk kita spekulasi buy ya. Maksud saya ini oke karena di indikator stokastik sudah keluar dari zona oversold. Makanya saya perhatikan nanti di perdagangan nanti saya sarankan untuk makanya saya pisahkan antara medium dan short term ya. Kalau Bapak Ibu belum ada barang. Namun bila mana sudah ada barang, Bapak bilang iya, Bapak sudah beli di area 2000. Oke. Saya baru dapat kabar ternyata Bapak sudah beli di area 2260 ya.
Saya sarankan kalau Bapak di short term ya, saya biasa taking profit dulu sih Pak. Nanti biar dia turun dulu, baru nanti kita beli lagi. Kalau saran saya sih. Karena saya pikir ya, kalau Bapak medium term saya rasa hold saja dulu. Karena kalau medium term tuh holdnya itu saya punya target itu 2500 ya tadi ya 2530 sampai dengan 2560 nih target medium termnya. Kurang lebih itu sih Pak yang bisa saya sampaikan untuk pegas. Oke, karena sudah jam 9 dan memang market sudah buka, jadi saya mengundurkan diri, Bapak Ibu. Semoga apa yang saya bicarakan hari ini menjadikan bahan pertimbangan untuk Bapak Ibu melakukan spekulasi buy on weakness, trade sell maupun hold dalam perdagangan hari ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.